Dan di angka 24 jam pemakaian atau one day nonstop, kalian harus membayar sekitar di angka Rp17.340 saja. Oke, jadi gimana sampai di sini? Apakah PC ini yang memakan beban hingga 250 atau sampai 300 watt itu terhitung boros daya listrik atau masih murah? Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, kembali lagi bersama gue Dimas Lur. Nah, pada video kali ini gue akan membahas gimana performa PC yang udah kita rakit hampir 60 juta ini. Nah, buat kalian yang belum nonton gimana proses kita merakitnya, silahkan tonton di sini. Nah, pada metode pengujian kali ini kita menggunakan fitur dari Asus ROG yang dinamakan dengan AI Overclocking. Nah, sekedar informasi buat kalian, fitur AI Overclocking sendiri itu kayak semacam fitur One Click OC dari Asus. Jadi buat kalian yang cukup malas untuk mengoprek kinerja PC kalian atau ya mungkin masih pemula di dunia overclocking, kalian bisa mencoba fitur AI Overclocking dari Asus ROG ini. Dan kita juga menggunakan power meter atau power measurement untuk mengukur total beban daya listrik yang dimakan oleh PC ini. Jadi output power dari PC ini masuk ke sini, lalu dari sini masuk ke colokan PC di rumah kalian. Nah, di sini akan timbul di LCD ini berapa indikator watt yang dimakan oleh perangkat kalian ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mulai dari benchmark yang pertama, yang familiar ini adalah benchmark dari Cinebench R20. Nah, kalian bisa lihat di sini sendiri. Untuk single core-nya sendiri, dia mendapatkan di angka 476 poin. Cukup besar tentunya untuk default core dari i9 10900K. Dan dari sisi multicore-nya bisa dilihat sendiri, CPU ini mendapatkan skor yang terbilang cukup besar atau cukup tinggi, yaitu di angka 5918 poin. Oke, lanjut ke benchmark selanjutnya yaitu Furmark 3D. Nah, di sini untuk metode pengujian di VGA Quadro-nya sendiri. Pada resolusi yang terendah bisa kita lihat di 1080p mendapatkan hingga 143 fps. Dan di resolusi 1440p kita bisa mendapatkan di angka 106 fps. Masih di atas 90 fps ini ya masih asik lah ya di mata. Lalu di resolusi 4K kita juga bisa mendapatkan hingga 76 fps dan masih terbilang cukup baik, bisa mendapatkan di atas 60 fps. Mengingat VGA ini memang bukan VGA yang dikhususkan untuk gaming. Lanjut kita ke real test menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita menggunakan Adobe Premiere Pro tahun 2021. Kita mencoba merender footage berdurasi 5 menit untuk render preset high bitrate. Di resolusi 1080p kita cukup terpuaskan ya, karena hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk merender 5 menit footage. Ya sesuai ekspektasi kita lah ya. Lalu di footage 1440p kita juga masih lumayan cepat, itu di angka 3 menit, 37 detik. Masih terbilang lumayan baik. Lalu kita beranjak ke footage 4K, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit, 22 detik. Hasil yang terbilang masih cukup baik. Lanjut ke Adobe After Effects. Metodenya juga sama seperti Adobe Premiere Pro, kita menggunakan preset high bitrate dan tahun 2021. Mengingat untuk rendering di Adobe After Effects sendiri itu menggunakan mayoritas dari tenaga CPU. Jadi lebih membebankan CPU daripada VGA sendiri. Nah, langsung aja kita masuk di angka 1080p-nya. Kita harus menunggu sekitar 4 menit, 1 detik saja. Lalu resolusi 1440p membutuhkan waktu hingga 9 menit, 54 detik. Lalu di 4K sendiri kita membutuhkan waktu di angka 12 menit, 3 detik. Ya menurut kami ini overall masih terbilang cukup baik, mengingat nanti kita akan mengcompare ke power consumption-nya.
Nah selanjutnya ini sebenarnya sekedar bonus ya untuk teman-teman sobat mata hobi dan gadget yang hobi untuk gaming. Dan mungkin kalian juga penasaran apakah VGA Quadro RTX ini bisa juga untuk dipakai gaming? Kita lihat ke tabelnya. Sesuai dengan dugaan kita, VGA ini dipakai gaming juga ternyata masih menunjukkan taringnya. Karena di jajaran VGA high-end yang berlabel RTX, tentu Quadro RTX 4000 yang kita gunakan ini juga nggak akan malu-maluin lah kalau dites untuk gaming. Langsung aja kita lihat skornya di sini. Di game Dota 2 dengan preset high dan ultra alias rata kanan ya, dengan accelerator dari DirectX 11 yang menjadi API acceleratornya. Tapi mohon maaf, kali ini kita juga nggak menemukan monitor beresolusi 4K, jadi kita nggak bisa menampilkan hasil tes dalam bentuk 4K. Ternyata di resolusi yang masih paling sering dipakai di PC kentang atau di PC standar laptop alias 720p mendapatkan rata-rata FPS hingga di angka 228 FPS. Di atas 200 FPS itu ya udah bagus lah. Lalu di standar 1080p kita mendapatkan di angka hingga 179 fps. Dan di resolusi 2K atau 1440p kita masih mendapatkan angka yang cukup mencengangkan, yaitu di angka average hingga 114 fps. Nah, jadi sudah cukup terbaca kira-kira untuk 4K-nya ini kira-kira dapat berapa. Selanjutnya ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh sobat mata hobi dan gadget, ya ini dia adalah power consumption. Sobat mungkin bertanya-tanya, apakah PC Sultan ini adalah PC yang sahabat PLN atau boros listrik? Langsung kita simak aja dari tabel berikut. Dan tentunya tabel ini diambil bukan sembarang tebak-menebak ya. Kita mengukur ini dengan alat yang tadi udah kita sebutkan di awal, yaitu menggunakan power meter atau power measuring meter. Kita bahas dulu yang paling bawah. Jika tanpa menggunakan AI optimization dari Asus ROG atau AI overclocking. Nah, bisa kita lihat sendiri seperti rata-rata alat elektronik lainnya, PC ini hanya membebankan sekitar di angka 8 watt saja untuk menjaga aliran listrik yang akan masuk ketika power dinyalakan. Lalu di pemakaian standar seperti browsing, workstation, dan lain-lain, ini hanya membebankan rata-rata di angka 53 watt. Dan di saat full load bisa mengkonsumsi hingga rata-rata 221 watt. Ya, sepertinya memang masih terlihat cukup irit ya, mengingat seberapa powerfulnya PC hampir 60 juta ini. Selanjutnya kita beralih menggunakan fitur AI overclocking dari Asus. Di mode power off sama seperti yang non AI overclocking itu hanya berjalan di angka 8 watt. Lalu di pemakaian standar mengalami sedikit kenaikan. Dari tabel ini kita mendapatkan di angka 77 watt. Naik sekitar 24 hingga 25 watt dari non AI overclocking. Lalu di full load-nya PC ini memakan daya listrik hingga rata-rata di angka 257 watt. Ya, kenaikan ini masih terbilang cukup rendah, hanya di angka 25 wattan saja. Oke, nah gimana menurut kalian? Apakah PC ini cukup boros listrik atau sahabat PLN? Dan apakah lebih irit dari laptop? Nah, berikut kita tampilkan juga konsumsi daya dari laptop Omen saat tim kami mencoba menguji full load dengan power meter ini juga. Cukup kaget juga ya, ternyata untuk standar laptop gaming saat ini memakan cukup banyak listrik. Di sini kalau kita compare dengan PC ini hanya terpaut sekitar 100 wattan saja. Nah, bagi kalian yang bingung apakah 200 watt, 300 watt atau bahkan 1000 watt atau bahkan lebih biaya listriknya besar? Oke, simak juga tabel berikut. Oke, di sini kita membuat simulasi tarif listrik dengan pemakaian daya di angka 250 watt dan 500 watt. Bisa kalian lihat di tabel A dan tabel B. Dari tabel A ini kita asumsikan konsumsi listrik atau daya sebesar 250 watt. Dengan harga per kilowattnya
itu Rp1.444,70. Ini kita ambil dari web resmi PLN per Mei tahun 2021. Untuk tipe konsumen rumahan dengan daya 2200 watt. Lalu angka 250 watt ini kita konversikan ke kilowatt, yaitu menjadi 0,25 kilowatt. Karena 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Oke, lalu kita simulasikan bagaimana jika pemakaian selama 6 jam. Berarti 250 watt atau 0,25 kilowatt dikalikan Rp1.445, ini kita bulatkan ke atas ya. Nah, jadi hasilnya adalah total tarif yang kita gunakan hanya sekitar Rp2.167,5 saja. Nah, buat dulu ya kalian yang sewa warnet, mungkin dikenakan sekitar 4.000 sampai 5.000 per jam, berarti kalian sudah tahu berapa marginnya. Sama juga seperti yang 12 jam pemakaian, hanya membutuhkan tarif listrik di angka Rp4.335. Dan disusul dengan kalau ini dipakai selama 24 jam nonstop, kalian hanya harus membayar di angka Rp8.670. Oke, lalu kita beralih ke tabel B dengan asumsi beban sekitar 500 watt. Sama seperti di tabel A perhitungannya, di angka 6 jam pemakaian, kalian cuma membayar sekitar Rp4.335 saja. Lalu di angka 12 jam pemakaian, kalian juga hanya harus membayar sekitar Rp8.670 saja. Dan di angka 24 jam pemakaian atau one day nonstop, kalian harus membayar sekitar di angka Rp17.340 saja. Oke, jadi gimana sampai di sini? Apakah PC ini yang memakan beban hingga 250 atau sampai 300 watt itu terhitung boros daya listrik atau masih murah? Ya, semuanya kita kembalikan ke Sobat Mata Hobi dan Gadget. Tapi dari simulasi yang kita sampaikan barusan itu bersifat temporari dan bisa berubah sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Oke, itu dia hasil benchmarking dan simulasi tarif daya listrik dari PC 60 juta ini. Ada dua kesimpulan yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama mengenai fitur dari AI overclocking dari Asus ROG sendiri. Menurut kami, di sini fitur yang sangat cukup baik, mengingat untuk kita user-user yang kurang paham atau kurang ngerti tentang OC-OC-an, ini menawarkan fitur yang sangat mudah digunakan. Dan kalau kita compare ke konsumsi listriknya, kayaknya produsen setiap perangkat-perangkat PC zaman now ini benar-benar memaksimalkan power efisiensinya. Terbukti dari simulasi kita tadi, kalau kita bandingin dengan PC-PC jadul zaman dulu yang kira-kira memang power efisiensinya ya bisa dibilang sahabat PLN atau boros listrik, memang dari sekarang itu mulai kelihatan hasilnya dari sisi power efisiensi. Jadi menurut kami untuk yang takut PC boros listrik apa enggak, atau yang masih takut PC itu nantinya makan biaya besar, kalian kira-kira harus nonton video ini. Cukup sekian video kami kali ini. Semoga bermanfaat, menjadikan informasi buat kalian. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Gue Dimas Lur, undur diri dulu. Salam Mata Hobi dan Gadget.